Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogi. Pada kali ini kita akan merunut alur dari sebuah film. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Pada kali ini kita akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2015 silam. Film ini menceritakan tentang seorang perawat menerima undangan untuk kencan buta yang diatur oleh seorang rekan kerjanya. Dia memutuskan untuk mengundang calon pasangan tersebut ke rumahnya. Namun, sebelum waktu yang ditentukan, seseorang yang asing tiba di teras rumahnya. Tanpa diduga, orang asing tersebut meninggalkannya dalam keadaan trauma yang mendalam, yang membuat hancur hidupnya, dan dia terpuruk dalam depresi. Di awal cerita, kita bertemu dengan Miranda, seorang perawat penuh perhatian yang tengah bekerja di ruangan pasien. Miranda mencoba menguatkan seorang pemuda yang tengah bertarung melawan maut. Namun sayangnya, takdir berkata lain. Setelah itu, Miranda bergabung dalam sesi observasi operasi karena dia akan segera ditugaskan sebagai asisten dokter bedah di rumah sakitnya. Saat kembali dari sesi tersebut, rekannya Nancy menggodanya tentang keputusan Miranda yang akan meninggalkannya sendirian untuk mengejar mimpi menjadi suster bedah. Di salah-salah pembicaraan mereka, Nancy juga menanyakan tentang kencan buta Miranda dengan seorang pria bernama Kevin, yang membuat Miranda sendiri sedikit penasaran karena hingga kini ia sendiri belum tahu wajah Kevin. Di malam harinya, Miranda mendatangi sebuah pesta ulang tahun sahabatnya yaitu Nancy. Di sana ada juga temannya Darlene, menanyakan lagi tentang kencannya dengan Kevin yang ternyata merupakan kenalan suami dari Darlene. Miranda menjawab bahwa Kevin akan datang ke rumahnya keesokan malam, dan meskipun belum pernah ketemu, Miranda sendiri sudah menantikan pertemuan tersebut. Hari berikutnya, saat Miranda tengah mengecat kukunya, seorang pria yang ia kira adalah Kevin datang lebih awal dari jadwal. Meski merasa sedikit aneh, keramahan pria itu membuat Miranda merasa nyaman, sehingga ia mengizinkannya untuk masuk. Namun, semakin lama, Miranda mulai merasa risih. Pria itu mulai menunjukkan sikap yang tak sopan, seperti mengambil pulpen Miranda tanpa izin, dan merasa Kevin tidak cocok dengannya. Miranda dengan sopan memintanya untuk pulang. Anehnya, pria tersebut malah menolak untuk pergi, bahkan mengunci pintu dari dalam. Menyadari dirinya dalam bahaya, Miranda berusaha berteriak, tapi pria tersebut membungkamnya, dan akhirnya Miranda tak mampu melawan saat ia diserang. Dan sore harinya, seseorang kembali datang ke rumah Miranda dan mengetuk pintu yang menyebut namanya. Saat itu barulah terungkap bahwa pria di depan pintu itulah Kevin yang sebenarnya. Sedangkan pria sebelumnya adalah penyusup yang sudah melarikan diri setelah melakukan kejahatannya. Malam itu, setelah kejadian mengerikan yang menimpa Miranda, petugas tiba di lokasi untuk menyelidiki. Miranda segera dibawa ke rumah sakit, di mana kondisi fisik dan kejiwaannya tampak sangat memprihatinkan. Meski terguncang, ia masih mampu memberikan keterangan penting mengenai ciri-ciri sang pelaku. Berkat informasi dari Miranda, petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku, seorang pria yang bernama William, di apartemennya pada malam yang sama. Beberapa hari kemudian, Michelle, ayah dari Miranda, mendatangi rumah putrinya. Di sana, ia disambut pemandangan rumah yang berantakan, tanda bekas tragedi yang baru saja menimpa Miranda. Karena tak ingin kondisi mental putrinya semakin terguncang, Michelle mengajak Miranda untuk sementara tinggal bersamanya, berharap itu bisa memberikan rasa aman dan kenyamanan. Setelah berbulan-bulan berlalu, kondisi Miranda sudah terlihat mulai membaik. Dia pun kembali bertemu dengan Judy, seorang agen properti, untuk menanyakan kelanjutan permohonan tukar tambah rumahnya. Namun, Judy mengabarkan bahwa pengajuan tersebut ditolak karena kejadian yang pernah terjadi di rumah Miranda membuat properti itu sulit dijual. Namun Miranda berusaha membujuk Judy untuk mempertimbangkan kembali.
namun jawabannya tetap sama. Sore harinya, ketika Michelle datang mengunjungi Miranda yang tengah menanam mawar di pekarangan, Miranda mengungkapkan bahwa pengajuan tukar tambah rumahnya ditolak. Meski kecewa, ia berusaha menerima kenyataan dan bertekad membuat rumahnya terasa baru dengan berbagai upaya perbaikan kecil. Beberapa hari setelah itu, Miranda akhirnya kembali bekerja di rumah sakitnya. Namun saat ia ingin menyuntikkan obat ke dalam infus pasien, tangannya tiba-tiba bergetar hebat, membuatnya ketakutan. Dalam kesedihannya, Miranda merenung, mencoba mencari tahu penyebab gemetar yang menyerang tiba-tiba. Rekannya Nancy lalu datang dan memberinya hadiah berupa mainan dokter bedah sebagai tanda dukungan. Berharap itu bisa menghibur Miranda dengan membantunya mengatasi ketidakstabilan tangannya. Sejak saat itu, Miranda mulai berlatih menstabilkan tangannya, mengisi waktunya dengan membuat hiasan kecil untuk melatih fokusnya. Namun meski ia berusaha, tremor itu terus kembali mengganggunya. Lalu beberapa hari berlalu, Miranda dipanggil oleh dokter bedah bernama Mrs. Brown. Dalam pertemuan tersebut, Brown menanyakan mengapa Miranda tidak pernah hadir dalam pelatihan untuk menjadi suster bedah. Di sini Miranda mengaku bahwa dia sedang mempertimbangkan kembali posisi tersebut, yang membuat Brown sedikit kecewa karena Miranda adalah suster terbaik di rumah sakit itu. Mrs. Brown berharap Miranda bisa mengatasi rasa cemasnya, namun Miranda sendiri belum bisa memberikan keputusan yang pasti. Dalam usahanya untuk sembuh, Miranda kembali berlatih dengan alat yang diberikan teman-temannya. Namun sayangnya, guncangan di tangannya tetap tidak kunjung hilang, dan bayangan-bayangan trauma selalu mengganggunya. Akhirnya, Miranda memutuskan untuk menulis surat yang ditujukan pada seseorang, yaitu William, pria yang telah membuat hidupnya berantakan. Mungkin dengan menuliskan perasaannya, ia berharap bisa melepaskan beban yang selama ini membelenggunya, meski luka yang ditinggalkan mungkin tak pernah benar-benar hilang. Beberapa hari setelah mengirim surat pertamanya, Miranda menerima surat balasan yang mengecewakan. William menolak untuk menerima pertemuan dari surat tersebut. Merasa belum mendapatkan jawaban yang diharapkan, Miranda menambah beberapa catatan lagi dan mengirim ulang suratnya. Dan saat sedang memikirkan cara untuk mengatasi kebosanannya di rumah, Miranda mendapatkan ide untuk merenovasi teras depan agar terasa lebih menyegarkan. Ia segera meminta bantuan beberapa tukang kayu dan mengajak ayahnya untuk membantu melakukan renovasi kecil. Namun ketika menerima surat balasan lagi, Miranda mendapati bahwa William tetap menolak suratnya. Hari-hari berlalu hingga suatu malam, Miranda menemukan surat lain di antara tumpukan surat-suratnya. Kali ini, surat itu adalah balasan langsung dari William. Dan esok paginya, Miranda memutuskan untuk mengunjungi William di penjara. Saat bertemu, terlihat bahwa William tidak berani menatap mata Miranda. Dalam pertemuan tersebut, Miranda mengatakan bahwa ia hanya ingin bertemu dan mencoba berdamai dengan traumanya, karena ia merasa sulit untuk melanjutkan hidup dengan bayangan-bayangan ketakutan tersebut. William penuh rasa bersalah, hanya bisa mengucapkan maaf berkali-kali dan mengaku menyesal atas tindakannya yang menghancurkan hidup Miranda. Seiring perbincangan mereka, ketegangan perlahan memudar. Keduanya mulai berbicara tentang berbagai hal di luar peristiwa masa lalu. Mereka bahkan tersenyum bersama, seolah-olah mencoba melupakan luka yang pernah ada. Di sela-sela obrolan, Miranda bertanya tentang keahlian William, dan William mengaku bahwa banyak orang sering memintanya untuk memperbaiki barang rusak, dan ia memang punya bakat dalam hal itu. Bisa membuat barang-barang yang tidak berfungsi kembali bekerja dengan baik. Hari-hari pun berlalu, dan Miranda kembali ke penjara untuk menemui William. Namun kali ini seorang petugas mengatakan bahwa William tidak dapat ditemui tanpa memberikan alasan. Lalu 1 pekan kemudian, Miranda mencoba lagi, dan akhirnya mereka diizinkan untuk bertemu. William mengungkapkan bahwa sebelumnya ia baru saja dikeroyok oleh beberapa napi lain, hingga terluka parah dan membutuhkan jahitan di pinggang akibat tebasan pisau. Ketika Miranda menanyakan alasannya, William mengatakan dia pun tidak tahu mengapa ia menjadi sasaran.
dan dia memilih untuk tidak melawan agar tidak mendapatkan hukuman tambahan. Momen itu membawa keduanya dalam suasana baru. Meskipun masa lalu masih membayangi Miranda, keduanya perlahan-lahan mencoba memahami peran masing-masing dalam perjalanan hidup yang telah berubah drastis karena tragedi yang menimpa mereka. Setelah pertemuan itu, Miranda dan William mulai rutin bertemu setiap 3 hari sekali di penjara. Hubungan mereka perlahan berubah, semakin akrab hingga mereka sering berbagi cerita layaknya teman dekat. Namun, suatu hari Miranda mendengar kabar yang cukup mengejutkan. William akan segera bebas, dan ketakutan yang selama ini berhasil ia redam kembali menghantuinya, meskipun ia berusaha keras untuk menyembunyikannya dari William. Di pertemuan berikutnya, William dengan hati-hati bertanya apakah Miranda akan bersedia menemuinya jika ia sudah bebas nanti. Namun Miranda hanya diam, tak berani memberikan jawaban yang pasti, dan William mencoba meyakinkan Miranda bersumpah tak akan mengulangi kesalahan masa lalunya. Namun Miranda tetap tak bisa memberikan janjinya. Keesokan harinya, Miranda mendapatkan kiriman bunga di tempat kerjanya, dan ia segera tahu bahwa bunga itu dari William yang ternyata sudah dibebaskan dari penjara. Menyadari hal itu, Miranda memutuskan untuk menghubungi William, meminta agar tidak mengirimkan apapun ke kantornya. Miranda menegaskan bahwa komunikasi mereka hanya boleh melalui telepon ataupun surat, tak lebih dari itu. Namun, keesokan harinya, Miranda dikejutkan oleh kedatangan William di rumahnya. William berkata bahwa ia hanya ingin memperbaiki kesalahannya di masa lalu dan berharap Miranda bisa memaafkannya. Tanpa banyak bicara, William mulai menunjukkan keahliannya dengan memperbaiki berbagai kerusakan kecil di rumah Miranda, membuat rumah itu terasa seperti baru lagi. Setelah melihat usaha William, Miranda mulai berpikir bahwa ia mungkin memang sudah berubah. Dan sebelum pergi, William pamit dengan janji akan kembali besok untuk mengecat plafon rumahnya, dan Miranda kali ini tidak menolak. Sementara itu Mitchell, ayah dari Miranda yang sedang berada di toko bangunan, mendadak kaget saat melihat William di sana yang sedang membeli cat tembok. Walau berusaha tenang, Mitchell tak bisa menyembunyikan keterkejutannya melihat pria yang telah menghancurkan hidup putranya berdiri di hadapannya. Setelah William pergi, Mitchell mengambil contoh bahan yang ditinggalkan William dan segera menemui Miranda. Ia langsung menanyakan apakah William sudah pernah datang ke rumah. Awalnya, Miranda mencoba mengelak, tetapi ketika Mitchell menunjukkan bukti kepingan plafon yang dibawa William, Miranda tak bisa lagi menyembunyikannya. Miranda akhirnya mengakui alasan dibalik pertemuannya dengan William. Dia menjelaskan bahwa bertemu dengan William adalah cara untuk mengatasi trauma mendalam yang telah menghantui hidupnya sejak kejadian itu. Miranda merasa bahwa pertemuannya dengan William, meski sulit, telah membantu meredakan ketakutannya sedikit demi sedikit. Mendengar hal itu, Mitchell tampak kecewa. Ia merasa tak bisa menerima alasan putrinya, dan tanpa banyak bicara lagi, Mitchell meninggalkan Miranda dengan perasaan yang bercampur antara kekecewaan dan kekhawatiran yang mendalam. Keesokan harinya, William benar-benar datang lagi untuk melanjutkan perbaikan di rumah Miranda. Sebelum bekerja, Miranda menyambutnya dengan segelas air. William mulai mengecat plafon dan bekerja. Ia tak bisa menahan diri untuk melirik Miranda, mengagumi kecantikannya. Namun tiba-tiba perutnya terasa sangat sakit. Dengan terbata-bata, William meminta izin untuk menggunakan kamar mandi. Melihat kondisi William yang terlihat serius, Miranda mengizinkannya. Namun, beberapa waktu kemudian, William mendapati dirinya terbangun di atas ranjang, dengan Miranda yang berada di sampingnya, mengatakan bahwa ia baru saja pingsan. Dengan penuh kelembutan, Miranda merawatnya, membuat William merasa nyaman. Namun begitu ia berniat untuk bangkit, ia tersentak saat menyadari bahwa tubuhnya telah terikat erat di ranjang. Miranda dengan nada dingin mengingatkan William bahwa ia adalah seorang pemerkosa. Ia juga menyindir William dan mengaku tidak tahu berapa banyak korban lain yang mungkin telah menjadi targetnya. Miranda mengatakan bahwa setelah hari itu, William tak akan bisa mengulangi perbuatannya. William tersadar bahwa ia telah dijebak selama ini.
ketika Miranda mengungkapkan bahwa ia telah memasukkan obat bius dalam air lemon sebelumnya, William hanya bisa pasrah, ketakutan, dan berusaha meronta saat Miranda mendekat dengan seperangkat alat operasi di tangannya. Beberapa jam kemudian, William tersadar kembali, namun kali ini ia tak bisa merasakan apapun di tubuhnya. Setelah Miranda menyuguhkan segelas air lagi, tetapi sebelum ia bisa berbicara, bel rumah berbunyi. William mendengar suara itu, langsung berteriak meminta tolong. Dengan panik, Miranda membungkam mulutnya dengan kain dan bergegas ke pintu. Ternyata yang datang hanyalah seorang kurir paket. Dan setelah menerima kotak pena baru dari kurir, Miranda kembali ke basement, lalu menjelaskan bahwa trauma dari kejadian masa lalu telah membuat tangannya sering bergetar. Sekarang ia harus belajar menstabilkan tangannya dengan menulis, agar bisa direkomendasikan kembali sebagai perawat bedah. Miranda mengatakan bahwa William harus membayar atas semua yang telah ia perbuat. Miranda dengan tenang memberitahu William bahwa mereka kini impas karena ia telah memotong pergelangan tangannya. William yang mendengar hal ini menjadi histeris. Saat Miranda memeriksa isi tas William, ia menemukan alat kontrasepsi yang setika mengingatkannya pada kejadian mengerikan yang pernah ia alami. Dengan nada penuh kepuasan, Miranda juga mengatakan bahwa William tak lagi menjadi laki-laki seutuhnya karena ia telah memotong simbol kejantanan dari William. Setelah semuanya, Miranda menemui ayahnya dan meminta maaf karena telah mengecewakannya. Ia juga memastikan pada ayahnya bahwa William tak akan pernah muncul lagi di hadapan mereka. Dan cerita pun berakhir di sini, dengan Miranda yang menemukan caranya untuk menghadapi traumanya yang selama ini membelenggu hidupnya. Pada awalnya, Miranda hanya berniat untuk mengatasi ketakutannya dengan mencoba berdamai dengan masa lalunya, berharap bahwa rekonsiliasi tersebut bisa membuatnya sembuh dari kecemasan dan menjadi lebih tenang. Namun kebebasan William yang tiba-tiba memberinya kesempatan untuk menyelesaikan dendam yang tak terucapkan. Karena itulah ia tak menolak ketika William berusaha mendekatinya lagi. Jadi bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Dan terima kasih untuk menemani saya kali ini. Juga sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.